Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Berhalimah Kurotayun sebagai moderator, dan teman saya Siti Jasila, Andrian, dan Adnan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang memahami uji F. Baik, kita langsung saja mulai ke materinya. Apa itu uji F? Jadi, uji F ini bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Jadi, uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan dalam uji F adalah sebesar 0,5 atau 5%. Jika nilai signifikan F kurang dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen, ataupun sebaliknya. Uji simulasi F. Uji simulasi F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengajuan statistik ANOVA merupakan bentuk pengujian hipotesis di mana dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok yang disebutkan. Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai F yang terdapat di dalam tabel ANOVA. Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai HO dan H1. HO atau yang disebut sebagai hipotesis nol yaitu pernyataan yang menyatakan tidak. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatif yaitu pernyataan yang menyatakan ada. Jadi dalam uji F, hipotesis nol atau HO itu menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau efek yang signifikan, dalam kurung semuanya itu sama. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 itu menyatakan bahwa ada perbedaan atau efek yang signifikan, dalam kurung setidaknya ada satu yang berbeda. Baik, lanjut ke PowerPoint, yaitu ada dua ketentuan dalam uji F. Jadi ketentuan yang pertama yaitu jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,5 maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya semua variabel itu secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan. Yang kedua yaitu jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,5 maka nilai HO-nya diterima dan H1-nya itu ditolak. Artinya semua variabel secara bersama-sama itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Menjelaskan contoh dari tabel ANOVA bagaimana cara menentukan nilai F. Nah, di sini kan modelnya ada regression, ada residual, dan juga ada total. Lalu ada sum of square atau yang disebut sebagai jumlah kuadrat, ada DF sebagai derajat kebebasan, dan mean square yaitu rata-rata kuadrat. Nah, kita fokuskan saja ke nilai F-nya di sini karena kita mencari nilai F. Nah, nilai F-nya ini kan 4,641. Nah, nilai signifikannya itu 0,03. Karena nilai signifikannya itu 0,03 artinya itu kurang dari 0,5. Ini menunjukkan bahwa secara regresi secara keseluruhan signifikan atau dalam kurung variabel-variabel secara bersama-sama mempengaruhi agresivitas pajak. Oke, ini adalah cara uji F. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, siapkan 3 variabel. Variabel X1, variabel X2, dan Y. Kemudian kita pergi ke analis. Pilih regression dan lalu pilih linear. Masukkan variabel Y sebagai dependen, variabel X1 dan 2 sebagai independen. Kemudian klik statistik centang modal fit dan estimate, lalu klik continue dan tekan OK. Nah, ini adalah hasil output dari pengujian SPSS. Bisa kita lihat kolom ANOVA. Yang pertama, kolom ANOVA pada uji F. Nilai signifikan pada nilai uji F yaitu 0,000. Kita lihat rumus. Jika nilainya kurang dari 0,05 maka diterima. Artinya
variabel independen secara individual dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan variabel independen pada uji F juga berpengaruh terhadap variabel Y. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami mengenai memahami uji F. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.